Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadila Sari dengan NIM belakang 046. Di sini saya akan menyelesaikan salah satu kasus menggunakan pendekatan kognitif behavioral terapi atau CBT. Permisi Mbak Nur Fadila. Ya, selamat datang ya Sinta. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah kabar hari ini baik saja Bu. Tapi saya sedikit merasa lelah karena banyak pekerjaan kesampingan yang saya lakukan di luar perkuliahan. Ya, saya mengerti. Saya mendengar bahwa kamu memiliki banyak kesibukan dengan kuliah dan usaha catering kamu ya? Iya. Bisa kamu ceritakan lebih lanjut tentang bagaimana keseharian kamu? Keseharian saya selain kuliah itu saya juga kerjanya itu saya membuka usaha catering. Nah, karena faktor kelelahan dan kecapean kayak gitu, biasanya tuh saya sering lupa. Masalah yang saya hadapi itu sering pelupa dan saya juga sering ceroboh dalam artian sering meninggalkan HP di dashboard atau meninggalkan kunci motor di motornya. Jadi belum saya cabut seperti itu Bu. Ya, terima kasih sudah berbagi cerita. Mari kita bekerja sama untuk melihat apa yang bisa kita lakukan untuk membantu Mbak Yasinta untuk mengurangi stres ya. Iya. Dari apa yang Mbak Yasinta ceritakan, Mbak Yasinta itu kesulitan permasalahannya itu dalam kedisiplinan dan manajemen waktu ya. Iya. Benar ya? Iya. Baik, apakah ada situasi tertentu yang sering memicu kamu lupa atau tidak masuk kuliah? Oh, itu kalau biasanya Alasannya itu biasanya terburu-buru, jadi saya sering lupa. Kalau misalnya cateringnya baru rame gitu, saya juga lupa untuk ngerjain tugas. Kadang kuliah tuh juga dikit absen, jarang datang ke kuliahan. Ya, terima kasih telah jujur ya Mbak ya. Terus, nah tujuan kita adalah membantu mengatasi Mbak Yasinta tuh mengatasi rasa cemasnya, mengelola waktu, mengurangi frekuensi lupa Mbak Yasinta. Apakah ini terdengar tujuannya? Iya. Oke, kita mulai ya Mbak ya. Iya. Mbak bisa ceritain situasi spesifik di mana Mbak itu merasa sangat cemas atau lebih lelah sehingga mempengaruhi kedisiplinan. Kayak alasan membuat Mbak itu kurang disiplin itu apa? Kurang disiplinnya Lebih itu spesifik ya. iya, kurang disiplinnya itu karena saya sering menunda-nunda pekerjaan. Contohnya waktu catering rame kayak gitu, saya tuh suka nunda-nunda untuk mengerjakan tugas. Alhasil saya tuh kurang disiplin dalam dunia perkuliahan saya. Nah, memanajemen waktu itu juga menjadi kesulitan saya karena membagi waktu dengan pekerjaan dan kuliah itu juga sangat sulit menurut saya. Ya. Ketika Mbak berpikir tidak akan bisa menyelesaikan semua masalah tersebut, perasaannya gimana Mbak? Perasaannya ya sedikit capek dan kecewa juga karena kan saya juga tahu resikonya kalau misalnya kuliah di samping kerja itu pasti kayak gitu, tapi memang itu belum bisa saya terapkan disiplin dengan baik. Alhasil saya itu juga merasa kesulitan juga, merasa terbebani, merasa kecewa juga kenapa saya nggak bisa mendisiplinkan diri. Berarti kalau Mbak nggak bisa menyelesaikan, Mbak itu juga berpikir, merasa nggak sih cemas dan putus asa? Iya, merasakan. Ya, ini adalah salah satu contoh pikiran negatif yang disebut distorsi kognitif ya Mbak ya. Pikiran seperti itu coba Mbak pikirkan gini, saya tidak akan bisa pemikirannya Mbak tuh pasti saya tidak akan bisa menyelesaikan semuanya. Iya. Adalah jenis pemikiran yang dapat kita tantang Mbak. Mari kita buktikan ya Mbak ya, Mbak bisa menantang pikiran itu. Apakah ada waktunya sebelum kita sebenarnya Mbak itu apakah ada banyak waktu sih buat menyelesaikan semua masalah tersebut sebenarnya? Sebenarnya ada, mungkin waktu weekend kayak gitu ya Mbak, karena kan kuliah juga nggak masuk, itu sebenarnya bisa. Tapi ya karena itu tadi saya menunda-menunda. Nah, sebenarnya bisa kalau dengan diusahakan ya Mbak ya. Iya, kalau diusahakan sebenarnya bisa, tapi karena saya sering menunda, nah itu menimbulkan. Jadi sebenarnya bagus Mbak. Jadi Mbak itu sebenarnya tahu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Iya.
bagaimana perasaan Mbak sekarang saat kamu memikirkan kamu itu sebenarnya bisa punya kemampuan, cuma kamu belum maksimal aja. Yang saya rasakan sekarang mungkin, oh ternyata saya bisa ya, dalam artian kalau saya bisa menghilangkan rasa malas atau tidak menunda-menunda, saya itu juga bisa menyelesaikan satu persatu, seperti itu Mbak. Oke Mbak, sekarang kita mari kita mengganti pikiran negatif Mbak tuh yang Mbak mikirnya, aduh nggak sempet itu ya Mbak ya, menjadi pikiran positif. Misalnya Mbak berpikir, saya tidak akan bisa menyelesaikan semuanya, kan Mbak mikirnya gitu ya, aku nggak sempet banget gitu kan. Nah, Mbak sekarang coba berpikir, saya pernah menyelesaikan banyak tugas sebelumnya dan saya bisa melakukannya lagi. Bagaimana menurut Mbak? Coba Mbak berpikir mulai ke depannya, coba berpikir itu. Mbak udah pernah menjalani, harusnya Mbak lebih bisa gitu. Iya, mungkin kedepannya nanti dengan apa yang Mbak sarankan tadi membuat saya bisa lebih memanage waktu, bisa lebih nanti kalau semisal Sabtu Minggu libur mungkin, nah itu bisa waktu luang saya untuk mengerjakan pekerjaan yang lain seperti halnya tugas kuliah, jadi kuliah saya tidak keteteran. Nah, catering saya, usaha saya itu juga berjalan. Oke Mbak, untuk saran dari saya, kedepannya Mbak lebih mengingatkan ke diri sendiri dengan pikiran yang lebih positif. Mungkin dapat dimulai dari menggunakan jadwal atau daftar tugas Mbak. Mungkin bisa Mbak bikin jadwal tugas di HP atau di buku. Oh iya. Setiap malam kayak sebelum tidur gitu Mbak, luangkan waktu beberapa untuk merencanakan hal-hal yang akan besok dilakukan. Bagaimana menurut solusi menurut pendapat Mbak ini? Itu sangat bagus sih Mbak, karena nantinya akan tersusun rapi ya setiap apa yang akan saya lakukan untuk hari esok, sehingga tidak memungkinkan ada kemalaran dari waktu-waktu yang telah saya tentukan. Seperti itu. Ya, mungkin Mbak kedepannya bisa menjadwalkan kegiatan-kegiatan Mbak di HP atau di laptop, apa di buku lah, terserah Mbak ya. Ya mungkin itu yang bisa saya bantu Mbak. Mungkin buat kedepannya Mbak bisa datang ke sini biar saya bisa melihat perkembangan Mbak dalam meningkatkan kedisiplinan. Oh iya, seperti nanti ada perubahan-perubahan dari saya. Terima kasih ya Mbak.